Hai, selamat sore, selamat berjumpa lagi untuk kita semua. Semoga di hari yang baru ini kita diberi kesehatan jiwa dan raga, dan semoga tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Saya atas nama Bernadetta Emos, mahasiswa Prodi Keperawatan tingkat 1 Universitas Katolik Santo Paulus Ruteng. Saya ingin berbagi tentang komunikasi keperawatan. Ini adalah tugas mata kuliah komunikasi dalam keperawatan dengan dosen pengampu Bapak Yohane Jangkri MKes. Tetap bersama saya, selamat menyaksikan. Langsung saja, saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Komunikasi dalam Keperawatan. 1.1. Komunikasi adalah bagian yang penting dalam kehidupan dan menyatu dengan kehidupan kita. Setiap saat manusia selalu berkomunikasi dengan menggunakan dalam berinteraksi dengan manusia lain. Kata-kata yang diucapkan seseorang adalah komunikasi, diamnya seseorang dalam komunikasi, tertawanya seseorang dalam komunikasi, dan menangisnya seseorang dalam komunikasi. Dengan komunikasi, kehidupan kita terinteraktif dan menjadi lebih dinamis. Komunikasi dalam aktivitas keperawatan adalah hal yang paling mendasar dan menjadi alat kerja utama bagi setiap perawat untuk memberi pelayanan asuhan keperawatan, karena perawat secara terus-menerus selama 24 jam bersama pasien. Dalam setiap terapi sangat penting terkait dengan tugas-tugas Anda dalam melakukan asuhan keperawatan, dalam melakukan hubungan profesional dengan tim kesehatan lainnya. Sebagai calon perawat, keterampilan dasar yang sangat harus Anda kasih adalah komunikasi. Penguasaan tentang komunikasi terapi dalam praktik keperawatan akan memungkinkan Anda melaksanakan praktik keperawatan secara berkualitas. 2.1 Pengertian komunikasi. Istilah komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communicare atau communication dan communicatus yang berarti suatu alat yang berhubungan dengan sistem penyampaian dan penerima berita seperti telepon, telegraf, radio, dan sebagainya. Beberapa pengertian komunikasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Citi 1997 mendefinisikan komunikasi adalah tukar-menukar pikiran, ide, atau informasi dan perasaan dalam setiap interaksi. Yang kedua, Jürgen Ruiz 1972 dalam Citi 1997 menjelaskan bahwa komunikasi adalah keseluruhan bentuk perilaku seseorang secara sadar maupun tidak sadar yang dapat mempengaruhi orang lain tidak nyaman. Komunikasi yang diucapkan dan ditulis juga termasuk gerakan tubuh serta tanda-tanda semotik dan simbol-simbol. Yang ketiga, menurut Everen M. Ronges, dia mendefinisikan bahwa komunikasi itu adalah sebagai proses yang di dalamnya terdapat gagasan yang dikirimkan dari sumber kepada penerima dengan tujuan untuk merubah perilakunya. Yang ketiga, menurut Theodore Herbert, di sini dia menyatakan bahwa komunikasi merupakan proses di dalamnya menunjukkan arti pengetahuan yang dipindahkan dari seseorang diri maupun orang lain, biasanya mencapai beberapa tujuan. Khususnya yang kelima, menurut Rieber-Schrand, di sini dia memiliki pengertian yang sedikit lebih detail. Menurut dia, komunikasi itu adalah tindakan melaksanakan kontak antara pengirim data penerima dengan bantuan pesan. Penerima dan pengirim memiliki beberapa pengalaman bersama yang memberi arti dari pesan dan simbol yang dikirimkan oleh pengirim dan penerima secara ditafsirkan oleh penerima.
2.2 Tujuan komunikasi. Menyampaikan ide atau informasi berita tentunya harus ada tujuan. Tujuannya di sini adalah dalam melakukan komunikasi dengan orang lain adalah sampaian atau dapat dipahami apa yang Anda dalam pikiran kita atau ide atau pikiran kita, yaitu misalnya lawan bicara. Contohnya dalam kegiatan keperawatan yang relawan. Komunikasi perawat kepada pasien saat menjelaskan kondisi pasien, menyampaikan diagnosis keperawatan antara lain. Yang kedua, mempengaruhi orang lain. Komunikasi yang disampaikan kepada pasien memberikan motivasi untuk memelihara kesehatan serta melakukan budaya hidup sehat melalui pengaturan pola makan yang sehat dan olahraga yang teratur. Yang ketiga, mengubah perilaku orang lain. Di sini komunikasi bertujuan mengubah perilaku jika kita berbicara dengan orang yang berperilaku berbeda dengan norma yang Anda dan kita inginkan. Misalnya, kegiatan keperawatan relawan. Komunikasi dilakukan perawat pada saat mengubah keyakinan perilaku pasien yang tidak baik ataupun yang bertentangan dengan kesehatan serta keyakinan dan perilaku yang tidak mendukung kesehatan. Yang berikut, memberikan pendidikan. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak komunikasi yang terjadi dengan tujuan memberikan pendidikan. Misalnya komunikasi dengan orang tua, dengan anak-anak, guru atau dosen, dengan murid atau mahasiswa, perawat, dengan klien, dan lain-lain. Komunikasi ini dilakukan dengan tujuan agar lawan bicara atau komunikan memperoleh mencapai tingkat pengetahuan yang lebih dan menunjukkan hal yang lebih baik serta lebih baik dari sebelumnya. Yang berikut, memahami ide atau orang lain. Komunikasi antara dua orang atau lebih akan efektif jika antara komunikasi dan komunikan saling memahami ide masing-masing dan mereka saling berusaha untuk memberi makan kepada komunikasi yang disampaikan atau diterima. 2.3 Elemen komunikasi. DeVito pada tahun 1997 menjelaskan bahwa komunikasi adalah suatu proses yang terdiri dari atas komponen-komponen atau elemen yang saling terkait. Setiap elemen dalam komunikasi saling berhubungan satu sama lain. Dan elemen yang satu mendahului elemen yang lain. Misalnya di sini ada 3, yaitu komunikator atau sender. Komunikator di sini adalah orang atau kelompok yang menyampaikan pesan, ide atau informasi kepada orang atau pihak lain sebagai lawan bicara. Yang kedua, informasi, pesan atau berita. Pesan di sini adalah keseluruhan yang disampaikan oleh komunikator, disadari atau tidak disadari secara langsung ataupun tidak langsung. Yang ketiga, komunikan atau resipien. Komunikan adalah orang atau kelompok orang yang menerima pesan yang disampaikan oleh komunikator atau komunikan. Yang efektif adalah komunikan. Yang bersifat kooperatif, penuh perhatian, jujur, serta bersikap terbuka terhadap komunikator dan pesan yang disampaikan. Yang berikut, umpan balik. Umpan balik, informasi yang dipikir balik, sumbernya. Umpan balik bisa berasal dari diri sendiri maupun dari orang lain. Yang berikut, atmosfer atau konteks. Di sini atmosfer atau konteks adalah lingkungan ketika komunikasi terdiri atas 3 dimensi, yaitu dimensi fisik. Dimensi fisik adalah lingkungan nyata yang dapat terbentuk ruang atau basal dari segala komponen yang ada di dalamnya. Yang kedua, dimensi sosial.
Dimensi sosial atau psikologis meliputi tata hubungan status di antara pihak yang terlibat dan aturan budaya masyarakat yang terkait mereka yang berkomunikasi. Yang berikut, dimensi temporal itu adalah mencakup waktu ketika komunikasi terjadi. 2.4 Bentuk dan jenis komunikasi. Menurut CITI 1997 menjelaskan bahwa secara umum ada dua bentuk komunikasi, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal adalah pertukaran informasi mengubahkan kata-kata yang diucapkan serta oral dan kata-kata yang dituliskan. Komunikasi oral adalah komunikasi yang dilakukan secara lisan, baik langsung maupun tatap muka maupun tidak secara langsung. Yang kedua, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang pertukaran informasi tanpa menggunakan kata-kata, komunikasi yang tidak disampaikan secara langsung oleh komunikator, tetapi dia berhubungan dengan pesan yang disampaikan secara oral atau tulisan. 2.5 Model proses komunikasi. Model proses komunikasi adalah suatu proses yang kompleks untuk mengirim pesan dari komunikator kepada komunikan. Vecchio 1995 menguraikan bahwa proses komunikasi merupakan urutan tahap-tahap komunikasi kompleks meliputi ideal, generation, indication, dan transmitting. Responding yang merupakan suatu siklus yang selalu berulang. Komunikasi dimulai dengan munculnya ide-ide. Komunikator selanjutnya diproses atau diolah keluar dapat gelombang suara atau tulisan dalam bentuk kode-kode tertentu. 2.6 Faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi. Secara umum, faktor yang mempengaruhi komunikasi dapat ditinjau dari proses komunikasi dan elemen-elemen komunikasi, yaitu faktor komunikator, pesan atau informasi, komunikan, umpan balik atau atmosfer. Yang pertama, komunikator. Komunikator adalah seseorang yang mengirimkan pesan. Seseorang komunikator harus menunjukkan penampilan yang baik, sopan, dan menarik sehingga berwibawa dan tidak sombong. Yang kedua, pesan atau informasi. Pesan yang bersifat informatif dan persuasif akan mudah diterima dan dipahami pada pesan yang bersifat memaksa. Yang ketiga, komunikan. Komunikan adalah seseorang yang menerima pesan dari komunikator. Komunikan harus mempunyai penampilan atau sikap yang baik, sombong serta tidak sombong. Yang berikut umpan balik. Komunikasi efektif jika komunikan memberi umpan balik yang sesuai dengan pesan yang disampaikan. Yang berikut atmosfer. Atmosfer adalah untuk mencapai komunikasi yang efektif diperlukan lingkungan kondusif dan nyaman. 2.7 Unsur komunikasi. Yang pertama, pihak yang mengawali komunikasi atau sumber komunikator untuk mengirim pesan disebut sender dan ia menjadi sumber pesan atau source. Yang kedua, pesan yang dikomunikasikan atau message, konten atau informasi. Pesan yang dimaksud adalah sesuatu yang disampaikan pengirim kepada penerima agar dapat diterima dengan baik. Pesan hendaklah dirumuskan dalam bentuk yang tepat disesuaikan pertimbangan berdasarkan keadaan, penerimaan hubungan atau pengiriman, dan situasi waktu komunikasi yang dilakukan. Media atau saluran yang digunakan untuk komunikasi
dengan gangguan yang terjadi pada waktu komunikasi yang dilakukan. Media merupakan alat yang digunakan untuk memindahkan pesan dari sumber kepada penerima pesan. Setelah dikemas, pesan dapat disampaikan melalui saluran atau channel atau media, dapat berupa lisan atau olah tertulis suatu elektronik. Yang pertama, pesan media lisan dapat dilakukan dengan menyampaikan sendiri. Pesan secara lisan adalah penerima pesan mendengar secara langsung tanggapan atau pertanyaan dengan orang lain dalam kelompok kecil atau dalam kelompok besar. Yang kedua, media tertulis. Pesan yang disampaikan secara tertulis melalui surat, memo hand, out gambar, dan lain-lain. Keuntungan adalah catatan sehingga data dan informasi tetapi tidak dapat berkurang atau bertambah. Yang berikut, media elektronik. Di sini media elektronik menyampaikan bahwa melalui fasilitas email, radio, televisi, keuntungannya adalah proses cepat, data bisa disimpan. Penggunaan media dalam penyampaian pesan tentunya dapat mengalami gangguan atau masalah, sering dapat menghambat komunikasi. 3.1 Kesimpulan. Jadi, komunikasi ini adalah suatu proses, bukan suatu yang bersifat statis. Komunikasi memerlukan tempat, dinamis, menghasilkan perubahan dalam usaha mencapai hasil, melibatkan interaksi bersama, serta melibatkan suatu kelompok pengiriman pesan, melakukan enkode, yaitu memformulasikan pesan yang akan disampaikan dalam bentuk kode yang sedapat mungkin dan ditafsirkan oleh penerima. Penerima pesan kemudian menafsirkan atau berkomunikasi tergantung dari ketiga komponen tersebut. Jadi di sini komunikasi dibedakan menjadi dua, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi dengan menggunakan bahasa yang baik, bahasa tulisan maupun bahasa lisan. Sedangkan komunikasi non-verbal adalah komunikasi yang menggunakan isyarat, gerak-gerik, gambar, lambang, mimik, muka, dan sejenisnya. 3.2 Saran. Jadi setelah saya mempresentasikan makalah ini, saya mengharapkan untuk kita semua sebagai calon tenaga kesehatan dapat memahami betul tentang cara berkomunikasi yang baik, terutama komunikasi terhadap pasien, keluarga pasien, teman sederajat atau orang lain, serta mengetahui hambatan apa saja yang dapat mempengaruhi dalam berkomunikasi. Sekian dan terima kasih.